Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. NU adalah organisasi terbesar bukan hanya di Indonesia, akan tetapi dunia. Segala sesuatu yang di situ itu dinisbatkan kepada NU akan menjadi besar. Secara teori seperti itu. Akan tetapi kita harus menjaga organisasi, marwah organisasi kita yang akan membawa kita, menyelamatkan kita. Tentu seperti itu kan, sebagai bahtera yang kelak akan menyelamatkan kita, suatu wadah. Karena apa? Perlunya kita berorganisasi di sini. Sebagaimana pesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an, al-haqqu bila nidhamin yuhribul batil bin nidham. Kebenaran yang di situ itu tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. NU suatu wadah atau jamiah yang luar biasa. Kita harus menyadari itu semua. Dan banyak orang yang mempunyai kepentingan terhadap NU. Dan kita semua tahulah bagaimana munculnya deklarasi Jatma Aswaja. Coba kalau kita cermati secara seksama ya, bukan kami menarasikan kebencian, tidak. Dari logonya saja ini mirip dengan Jatman. Jatman itu Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Banumnya NU. Mirip sekali, cuma beda tulisan. Jatma Aswaja. Nah, kalau kita cermati, ini mirip. Ada logo bintang 9-nya, terus ada tali yang kendor, itu sama-sama, cuma tulisannya beda. Berarti apa? Ini bawa-bawa NU secara tidak langsung. Iya. Seharusnya ini ditindak oleh PBNU karena berani mencatut logo. Dan Jatma Aswaja ini bukan Banumnya NU. Ya kalau boleh dikatakan ini tandingannya Jatman gitu loh. Walaupun sudah ber-SK Kemenkumham. Betapa liciknya orang ini kan. Ketika dulu dipasrai NU untuk ngurusi Jatman, ternyata tidak mengindahkan instruksi, diajak ngobrol bareng, musyawarah bareng, nah itu tidak pernah hadir. Dan ternyata Jatman sudah di SK Kemenkumhamkan dengan berubah nama menjadi Patman. Kalau Jamiah itu bahasa Arab, terus diganti bahasa Indonesia menjadi Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, Patman. Berjalan seiringnya waktu, banyak saudara-saudara kita dari Ikhwan Thoriqoh yang sudah mulai sadar, dan Patman ini tidak laku ya. Dan pernyataan tegas dari PBNU bahwa Patman ini bukan Banumnya NU. Akhirnya muncul deklarasi Jatma Aswaja. Makanya hari ini kita harus cerdas. Dari pola-pola yang diterapkan oleh orang satu ini, kita bisa menarik kesimpulan selalu bawa-bawa NU. Dan mereka sadar hanya dengan bawa NU inilah mereka bisa menjadi besar gitu loh. Iya, makanya saya juga bingung ini. Banyak saudara-saudara kita dari kaum Nahdliyin yang masih terobsesi dengan gaya-gaya mereka gitu loh. Wah, ini maksudnya gimana ini? Apa karena ta'assub fanatik butanya itu? Ya enggak tahulah. Tapi dari rekam jejaknya kalau kita simpulkan nanti akan menemukan benang kusutnya gitu loh. Mereka selalu bermain seperti itu. Jadi geng-geng Pekalongan ini ya, ini sukanya seperti itu. Talabus membuat orang itu bingung. Nah itu. Dan dengan penampilannya, bahkan hari ini mereka menisbatkan diri. Kalau ketua Jatman itu, kalau dulu itu zaman yang mimpin itu geng Pekalongan itu namanya Rois Am, sama dengan titelnya
Rois Am PBNU. Wah, selalu seperti itu gayanya. Nah, zaman sekarang itu berubah. Itu bukan muktamar. Muktamar itu khusus untuk NU. Kalau Banom itu ya kongres lah. Tapi mereka kan bikin muktamar jatman, istilah-istilah yang di situ itu mau membandingi NU gitu loh. Nah, ketika jatman itu bukan Rois Am lagi, sudah kembali ke pangkuan PBNU, istilahnya seperti itu. Mereka pakai istilah ketua jatman sekarang itu Rois Ali, kan gitu ya. Rois Ali, yakni Kiai Haji Halwani dari Purworejo, Pondok Pesantren Purworejo An-Nawawiyan. Nah, mereka hari ini ganti nama, bukan Rois Am lagi. Apa itu? Rois Akbar fil alam. Wah, keren banget. Enggak ada apa-apanya. Kalau urusan licik-licikan, kita memang tidak pernah diajari seperti ini kan, licik-licikan seperti ini. Makanya kita sebagai warga NU itu harus cerdas hari ini. Iya, narasi-narasi yang dibangun mereka itu luar biasa. Makanya la yaghurrannaka thiyabun nuqiyat faya bisobuni wal ma'in adhifah tusbihu baydota lamma fasadat qasruha abyadu wal batiru jifah. Cukuplah kita tidak usah tertipu oleh penampilan mereka, gaya mereka yang ngaku cucu Nabi, ngaku paling NU sendiri, padahal ya busuk lah, busuk. Kurang lebih seperti itu. Cukuplah pengalaman-pengalaman tempo dulu kita jadikan iktibar sebagai bahan renungan buat kita semua untuk melangkah kita, kehati-hatian kita. Jelas saudara-saudaraku, dari apa yang kami sampaikan dari Patman, munculnya Patman, Jatman berubah menjadi Patman, Patman tidak laku, akhirnya bermetamorfosis menjadi Jatma Aswaja, dan selalu ada indikasi bahwa mencatut logo NU. Wah, bintang 9, terus tali yang kendor. Aduh, mereka memang ahli seperti itu. Kita tidak pernah diajari licik oleh guru kita, ya kan? Akan tetapi mereka dengan ambisinya ingin menguasai, mereka sadar tidak bisa melawan NU. Akhirnya terus-menerus bertalabus seakan-akan mereka paling NU sendiri. Coba kita cermati narasi-narasi yang dibangun mereka. Kakeknya dicantolkan menjadi tokoh pendiri NU. Luar biasa kan? Sadar saudara-saudaraku, hari ini memang lagi musim ahlil fitnah wal jamaah. Dan hanya orang-orang yang mampu mengeja, menggunakan akal warasnya dengan seksama, insya Allah akan terselamatkan dan terus-menerus menata hati dan niat agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai thariqah menjadi ajang perebutan kekuasaan, ajang yang di situ itu untuk hubud dunia, kepentingan duniawi. Kasihan saudara-saudara kita. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.